Jamu gendong ini adalah jamu tanpa pengawet. Lalu biasanya jamu gendong ini dijual tanpa ada penandaan apapun. Jadi tidak diberi merek obat secara seperti obat pada umumnya. Lalu jamu ini boleh diproduksi oleh siapa saja, dan biasanya diproduksi nama rumahan atau disebutnya industri rumah tangga. Kelemahan dari jamu ini yaitu karena boleh diproduksi oleh siapa saja dan diproduksi secara industri rumah tangga, jadi sanitasi dan higienisnya memang harus dijaga juga, seperti itu ya. Halo semuanya, selamat datang di video tanya dan konsultasi obat bersama saya, apoteker. Perkenalkan, nama saya Timothy Kristofani, seorang apoteker di rumah sakit. Baiklah, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mengklik video ini. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas satu topik, yaitu mengenai obat tradisional. Mari kita mulai. Oke, pertama obat tradisional ya. Obat tradisional ini sebetulnya dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama jamu. Kedua, ada yang dinamakan obat herbal terstandar, dan yang ketiga yaitu fitofarmaka. Kita akan bahas mengenai 3 obat tradisional ini dari segi perbedaan, persamaannya, dan yang lainnya ya. Mari kita bahas mengenai yang jamu terlebih dahulu. Jamu itu apa sih? Jamu itu adalah obat tradisional yang berbahan alami, warisan atau budaya yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi yang satu dan generasi yang lainnya, yang digunakan untuk kesehatan. Itu adalah definisi dari jamu ya. Poinnya yaitu bahan alami, warisan turun-temurun, dan digunakan untuk kesehatan. Oke, jamu ini sebetulnya ada beberapa kriteria yang bisa disebut bahwa obat herbal ini disebut jamu. Yang pertama itu biasanya jamu ini tidak perlu dilakukan pembuktian secara klinis atau secara ilmiah. Kenapa? Karena memang sudah digunakan secara turun-temurun. Dan yang selanjutnya memang jamu ini tidak perlu dilakukan secara uji klinis. Uji klinis ini apa? Yaitu uji klinis ini adalah percobaan yang dilakukan terhadap hewan percobaan atau ke manusia. Jadi jamu ini biasanya sih tidak dilakukan uji klinis. Kenapa? Karena memang turun-temurun khasiat dan pengobatannya sudah dikenal secara turun-temurun. Namanya juga kan dari definisi kan yaitu warisan. Dan selanjutnya jamu ini hanya cukup dengan bukti empiris aja. Bukti empiris itu apa sih? Bukti empiris itu adalah bukti khasiat secara pengalaman, dari pengalaman pengobatan. Itu adalah bukti empiris. Jadi jamu ini hanya dari pengalaman pengobatan dan dari pengobatan turun-temurun, seperti itu ya. Dan yang biasanya sih jamu ini cukup aman dan memiliki standarnya itu juga. Kita ambil salah satu contohnya yaitu jamu gendong ya. Jamu gendong ini harusnya ada standarnya, yaitu yang pertama, jamu gendong ini adalah jamu tanpa pengawet. Lalu biasanya jamu gendong ini dijual tanpa ada penandaan apapun. Jadi tidak diberi merek obat secara seperti obat pada umumnya. Lalu jamu ini boleh diproduksi oleh siapa saja, dan biasanya diproduksi
nama rumahan atau disebutnya industri rumah tangga. Kelemahan dari jamu ini yaitu karena boleh diproduksi oleh siapa saja dan diproduksi secara industri rumah tangga, jadi sanitasi dan higienisnya memang harus dijaga juga, seperti itu ya. Oke, itu adalah obat tradisional yang pertama, jamu. Kita lanjut ke obat tradisional kedua, yaitu obat herbal terstandar. Kita bahas dari definisinya. Obat herbal terstandar ini adalah obat tradisional yang diambil dari ekstrak bahan tumbuhan, ekstrak hewan, atau dari mineral. Ekstrak itu apa sih? Ekstrak itu kita ambil dari ekstraksi tumbuhan, yaitu kita mengambil intisari atau zat aktif dari tumbuhan tersebut. Itu adalah diekstrak, diambil, atau seperti itu ya. Biasanya sih obat herbal terstandar ini harus dilakukan uji praklinik. Uji praklinik ini yaitu uji terapi atau uji khasiat semacam itu ya, dan harus dilakukan pembuktian ilmiah juga. Dan obat herbal standar ini biasanya sangat aman dan memenuhi persyaratan mutu bahan baku dan standarisasi bahan baku biasanya. Oke, fitofarm selanjutnya obat tradisional ketiga yaitu obat fitofarmaka. Obat fitofarmaka ini adalah obat tradisional yang definisinya dia disejajarkan dengan obat modern sekarang, yaitu obat-obat yang mengandung kimia yang biasa dirasakan oleh dokter. Dan jadi fitofarmaka ini produksi dan pembuatannya itu sudah memiliki standarisasi dan khasiat terapinya sudah dibuktikan melalui uji klinik. Uji klinik ini apa sih? Jadi uji klinik ini adalah obat fitofarmaka ini sudah dilakukan, jadi sebelum beredar di pasaran sudah dilakukan uji coba terhadap hewan dan manusia. Dalam kasus ini yaitu uji klinik itu sudah dilakukan percobaan pada manusia dan sudah memberikan efek terapi dan keamanannya. Jadi fitofarmaka ini bisa dikatakan obat tradisional yang modern yang sudah bisa disejajarkan dengan obat-obat yang ada di pasaran saat ini. Keuntungan dan kelebihan dari fitofarmaka ini biasanya kualitas dan keamanannya sangat terjamin karena itu ya sudah dilakukan uji klinis, jadi sudah dilakukan uji coba kepada manusia juga dan sudah terbukti aman dan sudah terbukti khasiat dan terapinya. Lalu biasanya fitofarmaka ini dilakukan penelitian yang cukup panjang. Penelitiannya yaitu pertamanya praklinis, uji klinis, dilakukan juga uji toksisitas. Uji toksisitas itu apa sih? Uji toksisitas itu adalah uji keamanan dari bahan ini beracun atau tidak. Lalu ada juga uji efektivitas. Jadi ada uji terapi atau uji obat yang mengandung efek terapi terhadap manusia. Jadi fitofarmaka ini adalah obat tradisional yang sangat advance ya, sangat terbukti aman, berkhasiat. Oke, untuk video kali ini sampai di sini. Bila teman-teman menyukai video ini, bisa berikan like. Bisa juga subscribe bagi teman-teman yang baru join dengan channel saya. Dan terakhir, jangan lupa saya ingin mengingatkan teman-teman mengenai 3M. Menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, mencuci tangan. Jangan lupa mencuci tangannya harus 20 detik ya. Lalu menjaga jarak, menghindari kerumunan. Saya Timothy, pamit undur diri. Bye. Vaksin hidup ini berisi bakteri dan virus yang dilemahkan tetapi dia masih hidup. Berbeda dengan vaksin yang pertama, vaksin mati, itu bakteri dan virusnya sudah mati. Jadi ketika masuk ke dalam tubuh, diharapkan bakteri dan virusnya dia berkembang biak, tetapi antibodi yang dihasilkan dari virus yang mati ini tidak terlalu kuat, sehingga diperlukan
vaksinasi berulang. Sedangkan vaksin hidup ini ketika berisi vaksin bakteri dan virus yang masih hidup, jadi ketika disuntikan ke dalam tubuh, bakteri dan virus ini akan berkembang biak